Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bersama saya Elisa Ivana SPD MM MPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Bapak Mujiano SPD MM dan pengajar praktik Bapak Rio Erwan Pratama SPD SH MPD GR. Membahas koneksi antar materi, saya akan merefleksikan diri saya sendiri terlebih dahulu, yang meliputi yang pertama, apa yang saya percaya pada murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, kemudian apa yang sudah berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, dan yang ketiga itu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini bahwa guru lebih mendominasi pembelajaran dibandingkan peserta didik. Yang kedua yaitu peserta didik kurang efektif dalam kegiatan pembelajaran, dalam artian peserta didik masih pasif dan guru masih fokus pada materi dan pencapaian KKM pada saat mengajar, serta sering merasa gagal jika peserta didik yang tidak tuntas, kemudian kurang memahami karakteristik dari peserta didik itu sendiri, dan didukung juga dengan suasana kelas yang tertib dan disiplin. Anak-anak menjadi lebih fokus, menjadi fokus utama dalam upaya mengajar pada saat proses belajar mengajar. Adapun perubahan pola pikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, memberikan kebebasan pada peserta didik saat pembelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Yang kedua, menggunakan game saat pembelajaran, tujuannya agar siswa tidak bosan. Dan yang ketiga, selalu memberikan apresiasi serta reward pada setiap kegiatan yang mereka lakukan dan pada setiap prestasi yang mereka capai. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk mengarahkan peserta didik pada materi yang akan kita bahas pada proses pembelajaran di kelas. Penerapan yang bisa segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Dan kemudian merancang pembelajaran berdasarkan kearifan lokal dan budaya. Tujuannya agar bisa lebih menyesuaikan diri dengan kearifan lokal yang ada. Kemudian menggunakan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Artinya, kita menggunakan konsep merdeka belajar tidak memaksakan kehendak kita agar siswa tersebut mengikuti apa maunya guru, mengutamakan aspek budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian menerapkan sistem pembelajaran yang menuntun bukan menuntut, karena filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun siswa untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir itu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pelajari modul 1.1 ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ada banyak hal yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan bukan hanya menuntut ilmu saja, namun juga menuntun anak untuk bisa berbudi pekerti yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena jika tidak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka pendidikan itu akan ketinggalan dari dunia luar. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat di modul 1.1. Saya ucapkan terima kasih. Salam calon guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Dengan bergerak, Indonesia lebih maju.